Nah, jadi jika teman-teman mungkin ketemu dengan seorang yang menyebut diri sebagai ustadz atau berani menyebut diri sebagai orang berilmu atau ulama, tapi mereka masih suka memusyrik-musyrikan, mengkopar-kapirkan orang-orang yang menggunakan sajen, menggunakan sastra jendra untuk menghormati pemilik jagat raya ini, kasih tahu mereka, Pak Ustadz, ya, Pak Ulama, ya, jangan gagal paham lagi, jangan salah paham lagi, ya. Bukankah sudah begitu jelas mukamat, ya, mukamat itu terang benderang tertulis di Al-Quran di dalam surat. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sajen, sastra jendra. Sajen juga disebut sebagai sesari, ya, karena ini berisi simbol-simbol sari alam semesta. Sajen, sastra jendra. Hello my friends anywhere everywhere, ya. Sahabat-sahabat, sekarang saya lagi ada di Pantai Kuta. Sahabat-sahabat, jika kita berada di Bali, kita bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan seperti ini, ya. Ini ada sisa-sisa dari ritual atau upacara dengan menggunakan sajen, ya. Jadi sajen-sajen ini banyak bisa kita ketemui di daerah sekitar pura atau bahkan di rumah-rumah orang Bali, kemudian ada di pantai, ada di gunung dan sebagainya, di dekat-dekat pohon, ya. Ini ada sisa-sisa sajen. Di sini ada kopi, ya, ada kopi, kemudian ada bunga-bunga, ada buah-buahan, kemudian juga ada kendi-kendi kecil, ya, dan berbagai macam barang yang sudah dijadikan sajen. Nah, apakah sajen itu? Sobat-sobat, tidak sedikit orang atau banyak orang, ya, masih salah memahami tentang sajen. Upacara-upacara yang dilakukan dengan menggunakan sajen, ya, disangka oleh sebagian orang, terutama orang-orang yang mengikuti ajaran dari tanah Arab sana, ya, suka mengkopar-kapirkan, menganggap musyrik orang-orang yang melakukan ritual atau melakukan upacara menggunakan sajen. Dianggapnya sajen adalah sebuah bentuk kemusyrikan, bentuk kekufuran, kekafiran, penyembahan berhala, penyembahan terhadap setan, jin, dan sebagainya. Itu kesalahan yang fatal dari ajaran-ajaran dari Timur Tengah yang sama sekali belum memahami keluhuran budaya dan tradisi Nusantara. Mereka, ya, orang-orang bahkan yang menyebut diri sebagai ustadz, sebagai ulama, yang suka mengkopar-kapirkan, memusyrik-musyrikan budaya Nusantara. Orang-orang Nusantara ketika melakukan ritual dengan menggunakan sajen dituduh sebagai kafir, sebagai musyrik, ya. Padahal sesungguhnya sahabat-sahabatku, yang sedang kufur, ya, atau kafir atau menutup diri, ya, kafir, kufur, menutup diri, itu sebenarnya ya mereka sendiri. Mereka menutup diri dari kebenaran. Mereka kafir, menutup hatinya dari kebenaran. Jadi, dengan kata lain, ketika para ustadz dan ulama itu mengatakan kafir, musyrik orang-orang yang melakukan ritual dengan menggunakan sajen, sesungguhnya mereka itu tidak lebih seperti maling teriak maling. Mereka sendiri yang kufur, mereka sendiri yang kafir, mereka sendiri yang kafir, mereka sendiri yang sedang menutup diri dari kebenaran. Tapi mereka teriak atau menuduh orang lain sebagai kafir, sebagai tertutup atau menutup diri dari kebenaran. Nah, bagaimana sebenarnya kebenaran tentang sajen? Sajen itu dari bahasa Nusantara, dari makna sastra jendra, ya. Jadi memang kalau di Nusantara, khususnya di Jawa, ya,
di Bali, di Jawa, ya, di Nusantara, ya. Itu ada perbendaharaan kata yang mengandung makna tetapi disingkat-singkat, ya. Misalkan manungso, ya, itu artinya manunggaling sing kuwasa atau manunggaling rasa. Panjenengan papan jumenengan. Garwa sigarane nyawa. Nah, kira-kira begitu. Dan banyak kata-kata yang lain. Termasuk sajen, ya. Sajen itu artinya adalah sastra jendra. Jadi sastra kehidupan, ya. Sastra jendra, ya. Nah, sajen adalah simbol, ya. Maka tadi di tumpukan sajen yang sudah kita lihat tadi, ya, ada sisa-sisa bekas kopi, ya. Kopi itu kan sari alam semesta. Ada bunga, ada buah-buahan, kemudian ada kendi-kendi kecil yang dibuat dari tanah liat, ya. Itu semua simbolik. Dari tanah, simbolik tubuh kita. Tubuh kita terbuat juga dari tanah, dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, matahari. Kemudian kopi, buah-buahan, itu semua adalah hasil dari semesta. Nah, ketika orang melakukan ritual atau upacara dengan menggunakan sajen, itu sama sekali tidak dimaksud sedang memberi makan jin, setan, gendruwo, wewe, gombel, kuntilanak, seperti tuduhan ustadz-ustadz dari Timur Tengah yang tidak paham dan sama sekali belum paham tentang sajen, sama sekali belum paham tentang budaya keluhuran Nusantara. Nah, sajen atau sastra jendra adalah sebuah simbol. Ketika orang memberikan sajen atau menaruh sajen di pantai, di laut, di gunung, di pohon-pohon, ya, itu sama sekali bukan upaya atau usaha untuk menyembah berhala, menyembah setan, jin, wewe gombel, dan sebagainya, seperti yang dituduhkan oleh oknum-oknum ustadz dan ulama-ulama yang sama sekali belum paham kebenaran itu, ya. Jadi begini, sahabat-sahabatku, sesungguhnya sajen atau sastra jendra itu adalah simbol dari alam semesta. Alam semesta yang diliputi oleh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu meliputi segala sesuatu, ya. Kalau di Bali disebutnya dalam bahasa Sanskerta, Sang Yang Widiwasa itu wiapi wiapake. Dia maha meliputi segala sesuatu. Dan alam semesta ini, apakah laut, tanah, udara, pohon, gunung, sungai, dan juga daerah-daerah di sekitar rumah kita, itu layak dihormati atau diberi simbol-simbol seperti sajen, karena orang-orang itu sadar bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memang layak untuk dihormati. Karena di dalam segala sesuatu ada kuasa, ada Atman, ada Tuhan. Nah, jadi jika teman-teman mungkin ketemu dengan seorang yang menyebut diri sebagai ustadz atau berani menyebut diri sebagai orang berilmu atau ulama, tapi mereka masih suka memusrik-musrikan, mengkopar-kapirkan orang-orang yang menggunakan sajen, menggunakan sastra jendra untuk menghormati pemilik jagat raya ini, kasih tahu mereka, Pak Ustadz, ya, Pak Ulama, ya, jangan gagal paham lagi, jangan salah paham lagi, ya. Bukankah sudah begitu jelas mukamat, ya, mukamat itu terang benderang tertulis di Al-Quran, di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 126, juga di dalam surat Fusilat surat ke-41 ayat 54, jelas tertulis Allah maha meliputi segala sesuatu. Nah, ya, jadi Tuhan yang diberitakan oleh Al-Quran itu adalah Tuhan atau Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah zat yang maha mulia, yang meliputi segala sesuatu. Jadi pohon diliputi oleh Allah, laut diliputi oleh Allah, semesta diliputi oleh Allah,
danau, sungai, dan daerah-daerah sekitar rumah kita juga semuanya diliputi oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-Isra juga dikatakan Allah maha meliputi segala manusia. Dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4 juga dikatakan Allah besertamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi artinya Allah atau zat yang maha mulia, kalau di dalam Bible atau Alkitab disebut sebagai roh. God is spirit. Allah itu adalah roh. Ya, jadi Allah bukan pribadi, bukan sosok. Ya, dalam bahasa Quran disebut Allah itu zat. Kalau bahasa ilmiahnya Allah itu energi atau sang maha energi. Nah, jadi zat atau roh atau energi inilah yang meliputi segala sesuatu. Dia ada di dalam segala sesuatu dan maha meliputi segala sesuatu. Nah, ya. Jadi kasih tahu Pak Ustadz, Pak Ulama yang masih suka mengkobar-kabarkan ketika ada putra-putri Nusantara menghormati alam dengan cara memberikan sastra jendra yang adalah simbol daripada kuasa sang maha kuasa yang meliputi segala sesuatu. Kasih tahu ya, jangan lagi dilakukan. Jangan lagi suka mengkobar-kabarkan, memusyrik-musyrikan. Karena sesungguhnya justru di dalam Al-Quran ditegaskan Allah maha meliputi segala sesuatu. Allah maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi Allah yang asli, Tuhan yang asli yang diberitakan oleh Al-Quran adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga kita bisa menghormati segala sesuatu karena segala sesuatu diliputi oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, dan sastra jendra atau sajen itu adalah simbolik saripati dari alam semesta. Maka kalau tadi kita lihat sajen ada bekas kopi, kadang ada teh ya, ada air putih, kadang ada beras, ada buah-buahan, ada bunga-bunga ya. Kemudian ada barang-barang yang terbuat dari tanah seperti kendi-kendi kecil dan sebagainya. Itu semua simbolik. Simbolik bahwa segala sesuatu diliputi oleh Allah ya. Jadi Allah yang asli, the real God, Tuhan yang asli itu animis dinamis. Nah ya, Tuhan yang asli itu animis dinamis. Dia maha meliputi segala sesuatu. Dia ada di dalam segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah ya, jadi itulah makna dari sajen. Orang mempersembahkan sajen kepada pohon karena orang itu sadar pohon sumber kehidupan setiap manusia. Setiap hari pohon mengeluarkan oksigen, memberi penghidupan. Bahan baku kita juga dari tumbuhan atau dari pohon. Apakah dari pisang, dari kelapa, dari padi yang kita makan setiap hari. Jadi kita ini saripati alam semesta. Saripati pohon, saripati air, saripati udara, saripati matahari. Nah, para leluhur Nusantara mewariskan ajaran itu karena sangat sadar betul tubuh kita ini satu dengan alam semesta. Maka disebutnya tubuh kita adalah mikrokosmos. Alam semesta adalah makrokosmos. Tubuh kita adalah jagat kecil, buana alit. Ya. Alam semesta adalah jagat besar, jagat agung, buana agung. Nah, ketika kita mengingat asal-usul kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hadir, dan kemana kita akan kembali. Kalau di Jawa disebutnya sangkan paraning dumadi. Banyak orang mengekspresikannya melalui sajen-sajen atau sastra jendra untuk mengingat dari alam semesta kita hidup dan kita akan kembali kepada alam semesta. Ya, bahasa Arabnya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari semesta ini, dari ilah ini, dari sang maha energi ini kita berasal dan kita akan kembali kepada sang maha energi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi tidak ada dikatakan seperti ajarannya ustadz-ustadz kadrun itu ya. Nanti kalau sudah mati kamu akan kembali, kalau nggak ke neraka ya ke surga. Nggak ada. Ajaran yang benar dalam ajaran Al-Quran adalah
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari ilah, yaitu zat, yaitu roh, yaitu energi kita berasal, dan kita akan kembali kepada energi juga, ya. Jadi dari tanah kita kembali kepada tanah. Kita berasal dari air, kita kembali juga kepada air. Jiwa raga kita berasal dari udara, kita kembali kepada udara. Kita berasal dari saripati matahari, saripati hawa, saripati api. Kepada itu pula kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih jika sahabat-sahabat merasa video ini baik untuk dibagikan kepada teman, sanak, family, tetangga, ya. Silahkan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang skala, ya, yang kelihatan, yang wujud, yang tampak oleh mata, maupun yang niskala, yang tidak tampak, yang metafisik, semoga semuanya berbahagia. Semua makhluk layak berbahagia. Mengapa? Karena semua makhluk hakikatnya adalah energi juga, yang berasal dari Allah atau God atau Theos atau Elohim atau Bapa atau Brahma atau Sang Yang Widiwasa, yang juga adalah energi. Energi itulah sumber bahagia. Nah, jadi segala sesuatu yang berasal dari Sang Maha Bahagia layak untuk juga berbahagia. Jadi semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!